Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ada kesempatan bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu memohon kekuatan, memohon hikmat, pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluaran 40 ayat 34-35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Demikian firman Tuhan, Keluaran 40 ayat 34-35. Tema renungan kita, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, karena sudah sampai di Keluaran 40, pasal terakhir kitab Keluaran. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan yang harus kita garis bawahi, menjadi perenungan penting melalui bagian ini, yaitu pertama, pekerjaan pembangunan kemah suci sudah selesai. Semua kerangka, perkakas, dan perabot telah selesai dibuat. Demikian juga pakaian para imam. Namun Musa masih menantikan Tuhan berfirman kepadanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sungguh adalah hal yang bijaksana jika seorang pemimpin bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan melengkapi. Tuhan mengatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Pertama-tama, mereka harus mendirikan kemah itu dan kemudian mengisinya dengan perabot-perabot khusus yang sudah dibuat. Dimulai dengan tabut di dalam ruang Maha Kudus. Urutan yang benar sama pentingnya dengan perabot yang benar. Ketika Musa sudah selesai dengan kemah suci dan perabotannya, ia memasang pelataran di sekelilingnya dan memisahkannya dari bagian tenda lainnya. Yang ketiga, harum karena pengurapan. Segala sesuatu dalam kemah suci diurapi dengan minyak khusus. Semua yang diurapi berarti telah dikhususkan untuk dipakai Tuhan, dan itu mendatangkan keharuman atau bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada dua hal khusus yang membuat kemah suci itu menjadi suatu bangunan khusus, yaitu rancangannya diberikan oleh Tuhan, dan hadirat Tuhan yang mulia memenuhinya ketika dia datang berdiam bersama umatnya yang ditandai dengan awan. Ketika Alkitab mencatat bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi kemah pertemuan ataupun kemah suci dalam Keluaran 40 yang tadi kita baca ayat 34-35, hal ini bukan hanya sebuah fenomena fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Peristiwa ini menunjukkan kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya dan memiliki beberapa aspek penting. Kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah pertemuan adalah simbol kehadiran, kekudusan, dan kesetiaan Allah. Ini mengajarkan bahwa pertama, Tuhan hadir di tengah umatnya ketika mereka taat kepadanya. Kedua, kekudusan Tuhan harus dihormati dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, Tuhan setia menyertai dan membimbing umatnya dalam setiap langkah perjalanan mereka. Ini merupakan anugerah Tuhan sehingga ia berkenan tinggal dengan umat yang sesungguhnya penuh dengan pemberontakan. Saudara-saudara, melalui Kristus Yesus, kita saat ini memiliki akses kepada kehadiran Allah, akses untuk datang kepada Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi bait suci atau bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus
diam atau tinggal di dalam kita. Sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 19. Maka mari kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus agar kehidupan kita juga menghasilkan atau juga mencerminkan buah Roh Kudus yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami diberikan kemampuan memahami serta menikmati dan melakukan firman-Mu. Kami rindu supaya kami juga senantiasa dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami juga memiliki buah roh yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara-saudara. Sekali lagi kita bersyukur sudah menyelesaikan pembacaan dan perenungan firman Tuhan sampai di Keluaran pasal 40. Nantikan renungan-renungan selanjutnya ya dari kitab Imamat dan kitab-kitab yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Salam.